Pada tanggal 22 Desember tahun 2014 merupakan hari yang sangat bersejarah buat saya, karena saya dimutasi dari sebuah sekolah kecil yang muridnya hanya sekitar 300 menuju ke SMP Negeri 1 Todanan yang muridnya kurang lebih 750 siswa. Di sini awal kami menginjakkan di SMP Negeri 1 Todanan ini bingung, aku mau berbuat apa. Ketika saya berkeliling di lingkungan sekolah ini, banyak sekali sampah-sampah berserakan. Kemudian banyak pula tanaman-tanaman yang tidak terawat. Banyak pula lahan-lahan kosong yang masih ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Dan lebih terkejut lagi ketika saya membuka buku tamu yang kebetulan yang saya baca itu adalah tamu dari Dinas Pendidikan. Yang bertanda tangan di dalam buku tamu tersebut adalah Bapak Kepala Dinas. Isi dari buku tamu tersebut dalam catatan saya baca, sekolah kumuh. Jadi sekolah yang jauh dari kenyamanan. Dari situlah saya termotivasi, saya harus membuat sekolah ini menjadi nyaman, menjadi sekolah yang sehat, sekolah yang ramah dengan lingkungan, dan juga putra-putri atau siswa itu menjadi kerasan untuk di sekolah. Untuk melaksanakan program ke depan SMP Negeri 1 Todanan ini dengan diilhami oleh beberapa kekurangan, celaan, cercaan tersebut, maka saya beserta dengan para dewan guru membuat program, namanya program manajemen cambuk, yang artinya adalah cacat, celah, motivasi, dan manajemen untuk membuka kesuksesan. Nah, tentunya untuk melaksanakan program ini kami menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dari sisi planning atau perencanaan, kami memulai untuk membuat atau mengetuk kesadaran dari stakeholder pendidikan. Maka dari itu saya mulai dengan sosialisasi kepada stakeholder, dan lebih-lebih saya tekankan adalah sosialisasi kepada siswa, di mana pelaksanaannya setiap satu kelas itu saya kumpulkan dalam suatu ruangan tertentu, saya berikan motivasi, saya berikan sosialisasi untuk menjadi sekolah yang nyaman, sekolah yang rindang, sekolah yang bersih. Dan ternyata alhamdulillah sambutan dari siswa luar biasa. Ternyata mereka ini juga menginginkan sekolah kita ini, sekalipun letaknya jauh dari perkotaan, tapi menghendaki sekolah yang nyaman, rindang, ramah lingkungan, dan berbeda dengan sekolah yang lain. Perencanaan selanjutnya tentu kami konsolidasi dengan Bapak dan Ibu guru dan stakeholder, termasuk komite sekolah ataupun dewan-dewan pendidikan yang lain. Dan juga tidak lupa kami membangun komunikasi dengan dinas-dinas terkait, contohnya puskesmas, contohnya kecamatan, contohnya pemerintah desa, sehingga semuanya saya harapkan untuk bisa mendukung,
bisa mensukseskan apa yang menjadi program manajemen cambuk ini. Nah, ini terkait dengan planning atau perencanaan, dan juga tentunya dari perencanaan ini teman-teman guru, stakeholder pendidikan ini juga banyak usulan-usulan, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Lah ini semuanya saya akomodir. Kemudian kita masukkan dalam suatu perencanaan, dan tahap yang kedua tentunya adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini adalah untuk semua stakeholder itu agar punya andil atau punya peran. Maka dari itu diawali dengan pembentukan tim yang waktu itu juga dinamakan, walaupun belum sekolah adiwiyata, tapi sudah membentuk tim namanya tim adiwiyata. Nah, dari sekian banyak orang yang terlibat, semuanya punya program-program, yang program itu tentunya dikoordinasikan dengan sekolah, terutama dengan kepala sekolah, dibahas bersama langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini merupakan langkah yang disebut dengan pengorganisasian. Nah, kemudian untuk actuating atau pelaksanaan program, setelah perencanaan program ini disusun, tentunya masing-masing guru, masing-masing stakeholder itu punya kewajiban tugas sesuai dengan tugas dalam strukturnya masing-masing. Jadi pelaksanaan program atau tahapan pelaksanaan ini kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh sekolah. Salah satunya adalah adanya program Sak Murid Sak Wid, yang artinya setiap siswa diharapkan atau diwajibkan untuk membawa tanaman, ya, membawa satu pohon, satu tanaman yang dirawat sendiri, ditanam sendiri, sehingga anak itu punya tanggung jawab. Dan secara periodik ada kegiatan namanya gertak semut, ya, gerakan serentak semua memungut. Kita ambili, kita comot, ya, sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah sehingga bersih. Dan itu pun masih ada kewajiban bahwa anak itu memasukkan sampah harus dipilah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, sehingga tempat sampahnya pun telah dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian sekolah kaitannya dengan pelaksanaan ini juga membangun komunikasi, kerjasama, baik secara pribadi, terhadap pribadi, terhadap masyarakat, terhadap instansi, sesuaikan perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu guru atau kurikulumnya, bahwa di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu guru di dalam kelas itu harus selalu berhubungan dengan lingkungan hidup, sehingga RPP-nya, silabusnya itu memang harus ada keterkaitannya dengan lingkungan hidup. Termasuk pengelolaan dana BOS, ya, kami sering komunikasi dengan tim manajemen BOS tingkat kabupaten untuk membuat suatu anggaran-anggaran yang digunakan untuk penataan lingkungan. Untuk mendukung kegiatan atau program ini, tentunya sarana prasarana pendukung itu sangat penting, ya. Oleh sebab itu kami berusaha untuk menambah sarana prasarana, diantaranya satu, kita membuat sumur yang utama, itu membuat sumur sehingga bisa mengairi tanaman ataupun untuk kebutuhan sekolah. Setelah mendapatkan sumur dan alhamdulillah sarana yang lain, misalnya tempat cuci tangan itu sudah teraliri semua,
akhirnya kami membuat taman. Ya, pertama itu taman di depan sekolah, kemudian menambah dengan biopori, sumur resapan, kemudian greenhouse. Ya. Tak lupa juga yang perlu saya sampaikan di sini, kantin sehat. Ya, kantin sehat ini sangat penting, dan juga tempat pengelolaan sampah, baik itu tempat pemisahan sampah organik dan anorganik, tapi juga ini kita kembangkan adalah daur ulangnya. Nah, daur ulang dari sampah anorganik, termasuk juga pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Tahap terakhir dari manajemen adalah controlling. Nah, di sini kami menekankan pada keteladanan dan penegaan kedisiplinan dalam hal kaitannya dengan lingkungan hidup. Keberhasilan ini sangat didukung oleh peran serta berbagai pihak, mulai dari siswa, warga sekolah, dalam arti di sini adalah mulai dari petugas di belakang, penjaga, guru, karyawan, sampai pada kepala sekolah, termasuk peran komite ini yang justru menjadi nafas dari kita adalah peran komite. Dan juga tidak lupa dan menjadi dambaan kita adalah kerjasama dengan dunia usaha dan industri dan masyarakat lingkungan sekitar. Hasil dari implementasi program Cambuk ini ternyata sangat luar biasa. Ya, mulai dari yang pertama itu dirasakan oleh masyarakat dalam arti termasuk siswa menjadi kerasan, merasa nyaman di sekolah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya itu ada ini program misalnya Adiwiyata tingkat kabupaten. Alhamdulillah pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Todanan itu menjadi sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian pada 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2018 ini mengikuti seleksi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, dan alhamdulillah yang mengejutkan adalah menjadi juara 1 pelaksana sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Selang 1 tahun, yaitu pada tahun 2019, dari Kabupaten Blora ada 6 sekolah menuju sekolah Adiwiyata tingkat nasional, dan alhamdulillah yang lolos untuk sekolah Adiwiyata tingkat nasional adalah SMP Negeri 1 Todanan.